saja ini adalah bagian terakhir dari kitab ini ya. Kemudian ada di situ wajah fi akhirin nuskhatil asli, dan di dalam salinan yang asli. Jadi salinan, nuskhoh itu sudah salinan. Artinya bukan teks aslinya Ar-Razi, tetapi memang disalin ulang tapi masih dalam bentuk manuskrip ya, seperti yang di sebelah itu. Apa yang ada di situ? Ma hadza lafduhu. Apa-apa atau sesuatu yang lafadznya adalah atau bentuknya adalah kutibat hadhihin nuskhatu min nuskhatin. Naskah ini atau salinan ini ditulis berdasarkan salinan sohahaha yang telah disohihkan al-Imam Fakhruddin Ar-Razi oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Musannifu hadhihin nuskhah, yaitu yang mengarang salinan ini. Artinya yang isi dari salinan ini adalah karangan dari beliau. Jadi ada orang menyalin tulisan Ar-Razi, tetapi salinan itu sudah disohihkan oleh Ar-Razi itu sendiri. Bahkan wa kataba ala dhuhriha bi khattihi, Ar-Razi dalam salinan ini juga menambahi tulisan ya. Di judulnya atau di halaman depannya ya. Bi khattihi dengan tulisan tangannya, bihadhil ibarah, dengan ibarah berikut. Itu ada di manuskrip sebelah ya. Saya baca yang sudah ditulis dalam versi Arabnya, dalam versi tulisan yang lebih bisa dibaca ya. Apa tulisan Ar-Razi? Hadzal kitabul musamma bi asy-syajarah al-mubarakati qara'tuhu ala sayyid al-ajal al-alim al-muhtaram al-adhar Syamsuddin ya, atau Syamsuddin Majdul Islam Syaraf al-Itrah ya, Ali bin Syaraf Syah bin Abi al-Ma'ali adamallah atau adama majdahu. Jadi ini kitab ya, kata Ar-Razi sudah saya bacakan kepada nama seseorang di situ ya, kepada seorang syarif juga ya. Artinya dijelaskan tentang kitab ini, memberikan deskripsi ya kepada Syamsuddin, itu nama gelarnya ya. Kemudian Majdul Islam dan seterusnya. Kemudian wasami'a huwa hadzal kitaba, dan orang yang saya bacakan itu mendengar kitab ini ya, bitamamihi secara utuh ya. Kemudian filafdi, di dalam ketika saya mengucapkannya. Artinya kitab ini sudah saya bacakan di hadapan seseorang yang bernama Syamsuddin Majdul Islam dan seterusnya itu ya. Kemudian wa ajaztu lahu riwayatahu anni bisyaraiti al-mu'tabarati inda ahli sunnah. Dan kitab ini juga sudah saya ijazahkan kepada dia dalam periwayatannya. Artinya orang tersebut sudah sah meriwayatkan dari saya sesuai dengan standarnya begitu ya. Al-mu'tabar itu yang berlaku inda ahli sunnah. Artinya ketika ada orang mengijazahkan sesuatu, syaratnya sudah lengkap ya, sudah sesuai standar, sehingga orang yang menerima ijazah itu sudah sah untuk mengatakan saya meriwayatkan dari Ar-Razi ya, kira-kira begitu ya. Kalau sudah seperti ini, berarti sudah sangat jelas bahwa kitab ini adalah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Karena buktinya sudah sangat nyata, ada nama Fakhruddin Ar-Razi di dalam manuskrip kitab ini. Dan bukti ini tidak bisa dibantah karena sangat kokoh. Jadi dari sini jelas ya, dari 3 alasan itu, 2 alasan itu saling menggugurkan satu sama lain ya. Alasan pertama dan alasan terakhir itu saling menganulir ya. Kenapa? Kenapa tidak ditulis oleh ulama nasab? Ya karena baru ketemu ketika ulama nasab itu sudah nggak ada. Kenapa ulama-ulama yang menjelaskan tentang Ar-Razi tidak pernah mengatakan Ar-Razi punya kitab ini? Karena kitabnya juga baru ketemu setelah ulama-ulama itu sudah wafat semua, selesai kan? Kalau bagian kedua itu interpretasi, seolah-olah ucapan-ucapan dalam kitab ini adalah punya Ar-Razi dan indikasinya akidahnya Syiah. Itu belum bisa dipastikan punya Ar-Razi atau bukan. Berarti ihtimal. Kalau ihtimal tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, saqatul istidlal mal ihtimal. Pastikan dulu itu tulisan Ar-Razi. Sementara di satu sisi yang mengokohkan ini tulisan Ar-Razi adalah mantuk ya, atau tertulis. Di situ ada nama Ar-Razi. Ada tulisan Ar-Razi, ada ucapan Ar-Razi. Nah, berarti yang bertentangan di sini adalah ya, versi yang mengatakan kitab ini asli, dalilnya atau petunjuknya adalah teks yang jelas. Sementara versi yang menolak ini kitab tidak asli punya Ar-Razi
adalah adanya interpretasi atau adanya persepsi mengandung akidah yang mendekatkan kepada Syiah. Sementara itu masih ada kemungkinan itu bukan tulisan Ar-Razinya, tapi tulisan dari muhakkiknya. Kalau sudah begitu pertentangannya, berarti kita kedepankan yang sudah tertulis. Atau kalau dalam istilahnya itu mantuk, ya, mansus atau mantuk, ya. Kalau ada pertentangan antara pemahaman dengan apa yang tertulis, artinya secara tertulis nyata, tetapi kok ada pemahaman yang berselisih, maka yang dikedepankan adalah apa yang tertulis. Allahumma dina hadasabil.